namanya di mute tolong Bu atau Bu. Silakan Bu. Oke Pak Sal, terima kasih ya Pak Sal udah hadir lagi ya Pak Sal ya. Iya Bu. Ini saya mohon maaf Bu, sebelumnya saya cuma mau mengomentari tentang hal nubuat ini Bu, karena tadi saya memang ada keluhan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan mau cari masyarakat daripada kita ditanyakan nubuatnya. Sebenarnya dalam Islam itu tentang nubuat ini sebenarnya tidak pernah dibicarakan buat hal-hal yang berkaitan. Nggak kedengaran Pak. Mohon diperbaiki Pak. Putus-putus Pak. Sarungnya dikondisikan Pak. Tolong Pak. Pasar lagi di dalam atau di luar Pasar? Mau tanya Pak kalau lagi di luar Pak ini. Oh sinyal begitu ya Pak ya? Hujan ya Pak di tempat Bapak ya? Enggak sih, agak mendung ini, enggak gelap. Ya. Tapi kemarin bagus sinyalnya Pasar, makanya saya bingung. Iya, mungkin signal. Jadi dalam Islam itu sebenarnya secara umum ya saya katakan bahwa kita sih sebenarnya tidak mengagung-agungkan Nabi ini lewat hal-hal yang bersifat gaib atau yang berhubungan dengan mukjizat, yang berhubungan dengan hal-hal yang hebat atau justru kita sebenarnya hanya satu aja yang kita mengagungkan beliau karena penyampaian Tuhan kepadanya itu yang bisa kita banggakan aja pada Nabi, selain dengan akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, sifat-sifatnya, nubuat, misalnya nubuat itu penyampaian aja yang disampaikan Nabi tentang yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau dalam Islam masalah nubuat ini sebenarnya nggak sering disampaikan oleh ulama atau imam besar. Yang ada hanya penyampaian Nabi yang berkaitan dengan akan terjadi nanti di akhir zaman, seperti itu. Jadi Islam itu sebenarnya tidak mengagungkan Nabi atau mengagungkan Nabi Muhammad ini dengan mukjizat bersifat keilahian dari Tuhan. Tidak ada sih dalam Islam, bukan itu yang menjadi hal yang utama. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Jadi Nabi ini ya emang murni kemanusiaannya ya, dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita. Untuk masalah nubuat, mukjizat atau apa itu sebenarnya bukan hal yang paling utama dalam Islam. Kita hanya salah satunya penyampaian berasal dari firman Tuhan, seperti itu. Makanya saya juga bingung. Makanya tadi saya coba memang ada sih dari teman-teman saya kadang mau menyampaikan tentang mujizat Nabi, seolah-olah membanggakan tentang hal itu, padahal bukan itu. Nabi juga bukan itu yang menjadi satu kebanggaan Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Dia menyampaikan ya sesuai apa yang dia dengar dari Jibril. Ini baru jujur. Ya seperti itu. Jadi bukan itu, bukan membuat, bukan mujizat, bukan hal-hal yang bersifat gaib, nggak ada sih. Nabi itu nggak seperti itu. Yang Nabi Muhammad ini nggak seperti itu. Dia memang murni kemanusiaannya, tapi dipakai Tuhan untuk versinya. Jadi itu saya coba sampaikan. Dan tadi Pak Dhani mungkin sudah menyampaikan tentang hadis yang berhubungan. Kayaknya kelihatan, mohon maaf Pak Dhani ya, untuk memaksakan untuk seperti itu juga nggak perlu lah. Arofkan Pak Dhani. Nggak perlu lah. Kalau yang ada. Saya nggak jelas kok suaranya Pak Sal. Apa disampaikan ya? Ya. Menurut saya Pak Dhani itu ini mentang-mentang dia kerja di Departemen Agama gitu loh, seolah-olah dia mau nunjuk ini ya. Suara saya jelas.
Bentar. Enggak, Ini kan memang ada Pak Kaleb angkat tangan ya dari tadi ya teman-teman ya. Pak Kaleb terus nanti Pak Scott. Jadi gantian. Cuman saya nggak dengar suaranya Pak Sal gitu. iya, memang dari kalangan kita juga banyak, saya akui. Dari kalangan kita umat Islam ini banyak orang-orang tertentu yang kadang menyampaikan hal-hal yang berkaitan kenabian. Mereka membangga-banggakan tentang mujizat yang diperbuat Nabi, padahal itu bukan hal itu dilakukan karena ada dibutuhkan, artinya untuk sesuatu. Hanya salah satunya Al-Quran aja di Islam itu, nggak ada yang lain, nggak ada yang bersifat gaib-gaib nggak ada itu. Nabi tidak seperti itu. Nabi memang murni, memang dia menyampaikan firman yang berasal dari Tuhan ke kita, yang kita sami'na wa ta'na, kita dengarkan, kita patuh. Jadi bukan karena mukjizat terus kita harus patuh, bukan karena Nabi bernubuat terus kita nggak seperti itu. Mungkin dari sudut pandang Islam begitu, mungkin kalau dari sudut pandang Kristen ya saya tahu memang ada kriteria Nabi yang mungkin disampaikan dari sudut pandang Kristen, tapi kalau dalam Islam itu nggak disebutkan juga. Intinya Nabi itu menerima wahyu terus dia sampaikan ke kita dan kita mengikutinya. Mengenai penyampaian Nabi banyak sih, tapi itu bukan nubuatan juga. Itu penyampaian yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ada sih sebagian kecil yang berkaitan dengan kemunculan ISIS, itu ada, tapi itu pun disampaikan Nabi bukan secara eksplisit bahwa ISIS akan muncul, bukan. Ada hadis-hadis juga nantinya ada dari anak-anak muda itu mereka akan keluar seperti anak panah dari busungnya, jidat mereka hitam, mereka rajin sholat, mereka beribadah, tapi hanya sampai di tenggorokan. Itu banyak ulama-ulama memana itu adalah ISIS. Ya. Silakan. Gitu. Oke, ini ada Pak Kaleb ya dari tadi. Terus setelah Pak Kaleb nanti Pak Scott ya. Oke, silakan Pak Kaleb. Ya. Pak Sal, saya mau tanya juga ini masalah pengampunan dosa oleh Muhammad ini. Kan kalau menurut Al-Quran itu nabi-nabi kan diberikan permisi lah ya, atau izin untuk bersafaat. Ya. Iya kan, jadi kalau Islam itu mengakui bahwa banyak nabi-nabi sebelumnya, berarti seluruh nabi-nabi yang lain-lain itu akan juga nanti bersafaat untuk kaumnya, kan gitu. Ya kan Pak Sal? Nah, Al-Quran jelas. Ya. Tolong, Al-Quran jelas kalau yang kafir itu nantinya itu nggak bisa disafaatin lagi ya. Yang disafaatkan itu kan mungkin katakanlah dalam hal ini orang Islam. Ya. Karena semua nabi-nabi itu adalah nabi-nabi Islam, kan begitu? Ya. Nah, jadi kalau Muhammad bersafaat itu, apakah artinya bahwa Muhammad itu udah pasti nanti syafaatnya itu diizinkan atau bukan diizinkan, dikabulkan atau tidak, Pak? Kalau tidak, berarti nggak ada jaminan pengampunan, kan begitu, bagi umat Islam secara keseluruhan. Iya Pak. Karena Islam ini kan nanti dalam hadis juga terbagi juga dalam 73 golongan nantinya. Enggak, ini enggak hadis nih Pak, ini dalam Al-Quran. Saya hanya mau tahu itu memang banyak sekali dikatakan bahwa nanti Muhammad itu bersafaat, itu hadis lah ya. Di Al-Quran tidak secara spesifik dikatakan bahwa itu hanya Muhammad saja, nggak ada. Itu yang katanya adalah rasul-rasulnya, termasuk ya semua rasul-rasul yang pernah datang, ya kan, messengers lah ya. Kalau diartikan rasul berarti kan nggak hanya Muhammad saja rasulnya, kan? Nah, jadi kalau misalnya Muhammad itu diberikan syafaat, pertanyaan saya, pengampunan dosa dengan syafaat itu tentu dia harus minta, kan? Nah, nanti semuanya itu kan Tuhan yang izin, Allah yang izinkan, kan gitu Pak ya? Nah, kalau begitu, apakah semua syafaat Muhammad itu dijamin, diterima, dikabulkan atau tidak? Saya tidak tahu Pak, nantinya itu kan di akhir zaman nantinya. Karena Nabi juga pernah mengatakan juga kan, semua amal kita itu
belum tentu menjamin kita ke surga kecuali dengan rahmat. Bahkan Nabi pun juga nggak mau mengatakan bahwa dia sudah sekalipun dia hanya kecuali dengan rahmat, dengan kasih sayang Tuhan maksudnya. Seperti itu Pak yang saya ketahui Pak. Jadi mengenai syafaat ini mungkin kita juga tidak tahu. Oh nggak tahu. Jadi berarti nggak diketahui lah bahwa memang Muhammad itu dijamin akan mengeluarkan atau menyelamatkan orang Islam, begitu Pak ya? Iya, kami kan hanya meyakini bahwa mengikuti Nabi ini kan tentunya ada tujuannya yang lurus Pak ya, jalan yang lurus. Ya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan lah, insyaallah kita semua nanti diberikan syafaatnya dan diterima. Ya. Bukan berarti setelah disyafaatkan Nabi itu kita sudah nyatakan dari sekarang ini kita nyatakan bahwa kita pasti masuk surga. Kan ini kejadiannya nanti di akhir zaman. Gitu Pak. Oh ya, kalau berjelas lah, artinya Bapak setuju dengan saya itu bahwa nggak ada jaminan bahwa syafaat Muhammad itu akan dikabulkan oleh Allah, kan begitu Pak ya? Ya, itu hak prerogatif nanti Pak. Iya, jadi hubungannya dengan hadits yang ditunjukkan oleh Bu Dewi yang di deskripsi judul hari ini kayaknya cocok kalau begitu. Cuma saya sangat mengherankan banyak sekali kawan-kawan rekan Muslim ketika dikatakan bahwa Muhammad bersyafaat itu adalah suatu jaminan bagi seluruh umat Islam masuk surga. Itu yang saya katakan. Ya. Itu. Mungkin begini Pak, syafaatnya itu mengenai pastinya itu kan nanti Tuhan yang, karena dengan rahmatnya dikatakan Nabi, jika dia memang kehendak Tuhan ya bisa. Nah itu, jadi kadang-kadang makanya saya setuju dengan Pak Sal ini, kita kayaknya udah agak ada sadar apa. Cuma banyak sekali pendebat Muslim ataupun ustad-ustad kadang-kadang itu selalu exaggerate, membesar-besarkan bahwa karena Muhammad itu nabi yang sangat spesial sehingga apa saja pun yang dimintanya nanti waktu bersyafaat itu dikabulkan. Jadi seluruh umat Islam itu dijamin keselamatannya karena syafaat Muhammad, kan begitu Pak ya. Nah itu yang saya kadang-kadang dari mana dalilnya? Karena ini dalilnya nggak ada di Al-Quran. Setiap nabi, messenger atau rasul itu dalam Al-Quran bisa bersyafaat. Ya, saya setuju Pak. Saya sepakat. Gitu. Jadi itulah kadang-kadang banyak orang yang mengadakan suatu pernyataan tanpa dalil begitu Pak, apalagi melanggar Al-Quran. Kalau hadis sih ya seperti inilah, jadi kan cocok gitu loh. Jadi Muhammad sendiri nggak setuju kalau dia bisa menyelamatkan gitu. Cuma ya klaim-klaim orang kaum Muslim ini yang terlalu mengkultuskan Muhammad itu bahwa kalau dia bersyafaat semuanya udah dijamin begitu. Betul Pak, saya sepakat itu Pak. Karena memang sekarang ini banyak kejadian hal itu, mengkultuskan Nabi ini banyak. Silakan lanjutkan. Oke. Nah, itu ada tadi yang mau saya tanyakan sebetulnya juga Pak. Makasih Pak ya. Makasih. Sama-sama Pak. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Caleb. Pak Caleb. Ini ada Pak Spot. Saya sapa dulu Pak Spot. Salam Pak Spot. Salam Bu Deborah dan Pak Sal. Saya senang sama Pak Sal ini. Artinya dia juga mau diskusi dengan dengan santai, bermartabat. Tapi dengan pernyataan Pak Sal tadi yang ada hubungannya dengan penjelasan Pak Dhani. Tapi begini Pak Sal. Ya. Pertama, bahwa tradisi orang-orang di zaman Muhammad dan orang-orang zaman sebelum Muhammad, apa yang mereka ketahui tentang seorang nabi itu adalah ada dua hal. Pertama, tentang nubuatnya, dan disertai yang kedua, mukjizatnya. Baik orang Yahudi maupun orang-orang yang hidup di sekitar mereka tahu dua kriteria itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal itu sampai juga di zaman Muhammad. Buktinya di dalam Al-Quran dan juga di hadis diceritakan bahwa orang Yahudi pun bertanya-tanya kepada Muhammad, yang mana mukjizatmu, tunjukkanlah sama kami satu mukjizatmu lah. Nah, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu kepada Muhammad, lalu Muhammad apa dibilangnya? Saya hanya yang memberi peringatan, kan kira-kira gitu kan?
Ya. Nah, tetapi menjadi pertanyaan besar kembali, bukankah Muhammad itu adalah seseorang yang dianggap sebagai nabi yang paling kesayangan, nabi paling besar di antara nabi-nabi sebelumnya, bahkan lebih besar dari Musa? Ya. Tapi Musa dan semua nabi-nabi sebelumnya itu disertai nubuat dan mukjizat. Ya. Apanya yang lebih besar, Pak? Yang kedua. Ya, oke. Oke lah, lanjutlah dulu. Justru kalau saya sih berpendapat hal ini justru nabi-nabi terdahulu itu mungkin saya pernah jelaskan di sini tentang masalah mukjizat dan kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada nabi-nabi itu karena memang dibutuhkan. Artinya dengan kaum-kaumnya itu memang harus seperti itu. Seperti itu mungkin sampaikan. Hilang Pak. Iya, cek. Ya, jadi nabi-nabi terdahulu diberikan kelebihan Tuhan seperti itu karena memang disesuaikan dengan kondisinya. Wah, hilang Pak. Sayang sekali ya. Oke, saya dengar Pak. Boleh. Lanjut lagi Pak. Ya, jadi mengenai tadi kelebihan termasuk mukjizat, kelebihan nabi-nabi terdahulu diberikan Tuhan itu disesuaikan di Suara putus-putus. Iya. Ini pasal belum nyebut ini. Iya. Mandi mungkin Pak. Belum mandi mungkin. Iya, mandi junub. jadi begitu Pak, maksud saya kelebihan Nabi ya diberikan mukjizat itu diberikan Tuhan kepada mereka karena justru karena bebannya bangsa itu dan kondisi saat itu memang harus diberikan seperti itu kepada Nabi. Nah, kepada Muhammad hal-hal seperti itu tidak lagi diperlukan. Artinya hanya dengan Quran aja ya, hanya dengan firman terus disampaikan ke kita, ya, kita ikuti. Mungkin kaum lain tidak bisa mengikuti hal itu karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang seperti nabi-nabi dulu yang nabi-nabi mereka lakukan. Harus menunjukkan mukjizat, harus menunjukkan keajaiban. Baru mereka itu pun yang saya baca sih kadang mereka bisa beriman walaupun sudah dengan mukjizat. Itu sampai Nabi Isa menghidupkan orang mati itu, aduh, umat Yahudi nggak mau menerimanya itu. Sudah sampai kayak gitu juga mereka nggak mau menerima itu. Habis itu yang saya ketahui Pak. Silakan Pak, lanjut. Oke. Jadi ya saya oke saja ketika Pak Sal berpendapat begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, pertama apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, dibilang aku akan membangkitkan nabi seperti kamu ini katanya kan. Nah ya kita sudah tahu lah Musa itu disertai nubuatan dan mukjizat. Yang kedua, kalau dengan penjelasan Pak Sal itu, saya justru lebih sepakat bahwa memang Muhammad itu adalah seorang nabi, tetapi bukanlah nabi Tuhannya yang nabi-nabi sebelumnya. Saya setuju bahwa dia nabi Allah SWT. Go ahead. Tidak ada masalah dengan saya dengan itu. Tetapi ketika disamakan dengan bahwa dia jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari nabi-nabi sebelumnya, misalnya nabi-nabi yang diyakini di dalam kitab Taurat, ya, nabi-nabi yang diketahui oleh orang Yahudi, orang bangsa Israel juga, itu menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa diterima secara logika karena sekali lagi yang saya bilang tadi, fitur kenabiannya itu sudah jauh berbeda. Jadi apanya yang besar gitu ya. Tapi saya menghargai Pak Sal ketika mengatakan ya itu khususan untuk umatnya di Arab mungkin gitu kan. Nah, teruskan Pak Sal, berhubungan dengan apa tadi yang diskusi Pak Sal dengan Pak Caleb ya, dan Pak Sal saya pikir setuju dan Pak Sal juga mengakui bahwa memang ya kita tidak tahu, kita tidak yakin apakah memang syafaat Muhammad itu dikabulkan 100% atau tidak.
Tetapi kenapa harus kita menaruh sesuatu, menaruh harapan kita, menaruh kehidupan kita, menaruh masa depan kita, keselamatan kita pada sesuatu yang tidak pasti? Bu Deborah, boleh saya minta izin untuk share screen atau boleh bukakan 2 Korintus 12 ayat 2? Silakan share screen. Pak itu bisa kan untuk share screen, diizinkan untuk share screen, silakan. 2 Korintus 12 ayat 2. Pak Tel Aviv, Pak Al-Fatih. Udah tidur itu. Oh, belum ya? Sebentar. Sudah. Bukan, 2 Korintus 12 ayat 2. Iya, jadi di ayat 2-nya itu dikatakan ya, jadi aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi menjadi orang Kristen, setidaknya ada bukti bahwa orang Kristen itu bisa masuk sorga. Ini pasti sesuatu yang, apa ya, saya tidak yakin Pak Sal bisa menunjukkan ada satu orang Muslim yang telah dijamin atau telah naik ke janahnya, ke surganya Muslim kan? Ya. Tapi ini orang Kristen. Ya, saya agak ikut. Ya, ini apalah, hanya untuk apa ya, untuk saya share karena berhubungan tadi mengenai syafaatnya Muhammad itu tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Deborah. Selamat malam. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ini ada Pak RT. Pak RT nih mau berdiskusi. Halo, Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Pak Sal. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sal. Istimewa. Baru ini saya menemukan saudara Islam yang santai. Terkokoh-kokoh. Pak Sal, sebelum saya diskusi, saya akan mengawali dengan prolog Pak Sal ya. Prolog saya Pak. Nah, Pak Sal. Prolog saya itu boleh dibukakan di sebentar. Nah ini hadis Sahih Muslim Pak Sal ya. Di hadis Sahih Muslim itu ini sebelumnya begini Pak Sal, biar terang benderangnya. Saya tidak istilahnya, mohon maaf ya Pak Sal, mohon maaf, saya tidak mengimani Isa. Saya tidak mengimani Isa, tetapi saya mengimani Yesus, ya Pak Sal. Saya hanya menyampaikan di sini, Muhammad itu berbicara di hadis Sahih Muslim, itu Muhammad itu berbicara. Nomor berapa Pak? Ada hadis Sahih Muslim, dok. Hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim, itu Muhammad berbicara, Isa adalah hakim pada akhir zaman. Ya. Isa adalah hakim pada akhir zaman. Serta di Quran surat 4159, QS 4159, itu Muhammad berbicara, Isa akan diimani oleh semua ahli kitab. Ya. QS 4159. Oke, ini prolog saya terlalu banyak Pak Sal. Langsung satu duponya begini Pak Sal. Ya. Di prolog sudah saya bacakan. Sekarang saya lari ke sini Pak Sal. Ini boleh dibuka di republika.co.id. Ya. Langsung tutupannya begini Pak Sal. Ini tutupannya mohon maaf dengan segala hormat Pak Sal. Anda orangnya sebetulnya sudah bisa membedakan mana kebenaran, mana yang tidak kebenaran. Sebentar. Kita dapat banyak soal. Ganggu guys. Dalam HR Al-Hakim dan Bukhari, apa HR itu apa saya tidak tahu. HR Al-Hakim
hadis riwayat Al-Hakim dan Bukhari disebut Rasul pernah bersabda, sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Terakhir, Ustadz Ahmad mengingatkan, alam kubur akan menjadi persinggahan pertama bagi roh yang telah dicabut dari jasadnya. Apa yang tadi saya sampaikan di prolog itu jelas ya Pak Sal ya. Di awal tadi bahwa di hadis dan di Quran itu menyampaikan Muhammad itu mengimani bahwa semuanya itu di Isa. Sebetulnya kalau dikatakan dinubuatkan itu kok saya belum menemukan nih Pak Sal. Tadi saya jenengan bicara itu nyari terus saya. Kok belum mendapatkan Muhammad bernubuat. Cuma jadi intinya Muhammad itu mendengarkan suatu cerita disampaikan. Mendengarkan cerita hal yang baik tentang Isa disampaikan kepada teman-temannya. Kalau mau dibedah itu banyak Pak. Di situ. Sekali lagi saya tidak tahu Isa siapa. Saya tahunya Yesus. Saya mau sampaikan tidak nyampai Pak. Yang mau saya sampaikan ke Bapak itu saya tidak akan. Intinya jenengan orang baik. Anda sudah tahu memilah kebenaran dan tidak kebenaran. Buka hatimu Pak. Buka hatimu. Ya gitu aja Pak. Banyak yang mau tak sampaikan tapi menurut saya nggak nyampe Pak. Itu harus. Makasih Pak. Itu aja No. Untuk lainnya silakan No. Silakan. Oke, terima kasih Pak RC Masku. Di sini ada Pak Adam. Shalom. Shalom. Shalom Pak. Assalamualaikum Pak Sal. Waalaikumsalam. Tadi Pak Sal menyampaikan bahwa memang tidak ada nubuat oleh Nabi Muhammad, ya.